Tapi satu lagi pertanyaan, saya mau nanya, Pak Ustadz, ini masalah saya pribadi. Jadi saya ya ada masukan juga ketika hukum riba. Mobil itu, ya, ini umum ya kan. Jadi mobil kita jual, kemudian kita coba berusaha cash. Saya untuk menghilangi kredit. Nah, saya mau tanya, ini juga amanat dari keluarga saya. Dipastikan lagi, boleh nggak, kita kredit mobil? Padahal, padahal ini menjadi hal penting bagi saya untuk mobilisasi kemana gitu. Saya punya anak kan tadi baru kelar UIN, jadi ini saya lagi diceramain gitu. Papa sudah lah Pak, jual, kita nggak usah dulu, lillahi ta'ala aja. Ya saya bilang ini lillahi ta'ala, agak susah, saya bilang. Tapi ini real, saya jual, saya mencoba untuk beli cash, nungguin cash lama. Jadi jangan suka buka aib orang, Pak. Udah tadi ini dulu belum kelar. Jadi boleh nggak saya riba? Oke. Sorry, boleh nggak kredit mobil itu? Alhamdulillah CRV jadi baru. Buka Google, ada tulisan saya di situ. Nanti Bapak, Ibu, Abang, Mas share ke teman-teman. Buka Google, tulis di situ Somat Morocco, SOMADMOROCCO, Somat Morocco, SOMADMOROCCO, Somat Morocco, spasi kredit, sudah, enter. Somat Morocco spasi kredit, tulisan yang paling atas kredit, ada tanda tanya, ASKA. Di situ jawaban. Saya sudah tulis tentang masalah kredit ini. Di situ. Nah, bisa dibaca. Bisa bahasa Arab, Ustaz. Ada terjemah Mas Komeng, terjemah di bawah. Terjemah di bawahnya. Terjemah di bawah. Majma' Al-Fiqih Islami membolehkan jual beli dengan tempo. Dah? Membolehkan jual beli dengan tempo, jangka waktu garis miring kredit pada konferensi ke-6 yang dilaksanakan di Jeddah pada tahun 1990 dalam keputusan tersebut. Jadi jual beli dengan tempo kredit itu boleh. Bawah, ini penjelasannya. Yang bawah langsung bahasa ke jawaban. Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya, boleh jika waktu dan tambahannya diketahui. Dibayar dalam waktu 2 tahun. Dibayar dalam harga 200 juta. Dicicil 1 bulan 15 juta misal, 10 juta, 12 juta. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan. Karena penjual dan pembeli sama-sama mendapat manfaat. Penjual mendapat manfaat tambahan harga dan pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Apakah di zaman Nabi ada kredit? Ada. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwa Barirah itu manusia. Waktu itu masih boleh jual manusia, hamba sahaya. Bahwa Barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Ini menunjukkan bolehnya jual beli kredit. Kesimpulannya, uang dengan barang boleh, tapi uang dengan uang riba. Prof, saya pinjam uang 200 juta. Nanti saya bayar 220. Haram, riba. Tapi ketika saya beli mobil, Prof, saya cicil tiap bulan, maka lunas dalam waktu 1 tahun, itu tidak riba karena akadnya uang dengan barang. Yang jadi masalah ketika kita pergi ke dealer untuk beli mobil, kita katakan kita tidak punya uang cash, dia tidak mau langsung transaksi dengan dia, tapi dia akan libatkan pihak ketiga, penyedia keuangan. Pada akhirnya transaksi kita adalah uang dengan uang, bukan uang dengan barang. Lalu apa solusinya? Pergi ke bank syariah. Kenapa di bank syariah uang dengan barang? Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Bank Syariah, saya mau beli mobil. Terus mau pinjam uang. Kata Bank Syariah, kami tidak melayani peminjaman uang dengan uang, karena uang dengan uang berbunga haram. Bapak sebetulnya mau beli apa? Mau beli mobil. Kata orang Bank Syariah, mobilnya kami beli. Bank Syariah membeli mobil. Setelah itu Bank Syariah menjual mobil itu ke kita, maka akadnya kredit sama seperti Barirah dibeli pada zaman Nabi, kredit 9 tahun. Jadi akadnya adalah uang dengan barang. Begitu. Allahu a'lam. Ya alhamdulillah. Beli lagi, saya lebih kembali lagi pakai syariah. Selanjutnya siapa yang mau bertanya? Silakan umum sekarang. Bang Dery mau nanya? Oh, yang ibu-ibu aja, ibu-ibu. Bang. Jadi Ustadz, mohon maaf Ustadz, tadi di garis bawahin lagi. Jadi artinya leasingnya yang nggak boleh ya Ustadz. Misalnya kita beli kepada dealer mobil, kita bercicil kepada yang punya dealernya boleh. Tapi kalau kita minta dari kayak sekarang banyak perusahaan-perusahaan leasing itu yang tidak boleh. Maksudnya itu Ustadz. Ketika saya mau beli mobil, saya tidak punya uang cash, maka kata si dealer, kami akan arahkan Bapak ke penyedia keuangan. Maka sebenarnya saat itu saya membeli mobil itu cash sebenarnya. Karena dealer tidak mau dia barang ini tidak cash. Jadi kemudian yang saya cicil setiap bulan itu adalah bukan mobilnya tapi uangnya. Maka saya terjebak pada rentenir, riba, bahasa kerennya leasing segala macam. Inilah yang menyebabkan haramnya karena transaksinya adalah uang dengan uang. Lalu solusinya mana Ustadz? Bank Syariah. Karena di Bank Syariah itu disitulah letak. Jadi orang yang tidak mengerti dia katakan sama aja Bank Syariah dengan konvensional, bedanya pegawainya pakai jilbab, masuknya assalamualaikum. Enggak, perbedaan dalam jual beli dalam Islam itu adalah pada akadnya. Maka Bank Syariah membeli mobil itu milik Bank Syariah, maka saya membeli mobil itu secara cicil, akadnya adalah uang dengan barang. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, kalau beli emas secara online itu gimana Ustaz? Sebagian ulama mengatakan membeli emas secara online tidak langsung dan dicicil riba. Mengapa mereka mengatakan riba? Karena transaksi itu uang dengan uang. Oh, ini enggak uang dengan uang Ustadz. Ini Ustadz uang rupiah. Lalu kemudian yang jual ini kan emas. Di zaman Nabi nggak ada uang kertas. Di zaman Nabi hanya ada dua uang. Yang pertama dinar, uang emas. Yang kedua dirham, uang perak. Maka ketika saya beli emas tidak cash, maka sesungguhnya akadnya adalah uang dengan uang rupiah dengan uang emas. Itulah orang yang mengatakan nggak boleh beli emas kalau nggak cash, karena transaksinya uang dengan uang. Tapi pendapat kedua mengatakan boleh beli emas kredit tidak cash. Kenapa? Karena zaman sekarang emas sebagai komoditi, emas sebagai barang, emas bukan sebagai uang. Dan fatwa Majelis Ulama, fatwa Ormas Islam kontemporer mengatakan boleh beli emas tidak cash karena emas zaman sekarang bukan uang. Emas sekarang adalah barang. Jadi sama dengan kalau saya beli mobil boleh kredit, maka beli gelang juga boleh karena bukan uang dengan uang. Situ letak sebab boleh tidak boleh. Wallahu a'lam. Yang sudah banyak-banyak taubat nasuha, sholat sunat, istighfar. Kalau sedang dalam proses bisa dibom, ada aset yang bisa dijual untuk ngebom supaya selesai, jual lah. Tapi kalau ini aset pokok tidak boleh jual rumah karena rumah pokok, sama seperti makan. Ini kalau saya jual aset ini saya bom meledak semua Ustaz. Ini Hiroshima Nagasaki hancur semua, maka nggak boleh. Azam tekad dalam hati, saya mencari nafkah, saya lunasi sampai habis, nanti setelah ini saya tobat berhenti. Tapi kalau bisa jual satu petak ini lalu ditutup ini, lakukanlah untuk melepaskan diri dari riba
Karena riba itu 5 ancamannya. Yang pertama, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti bangun bangkit dari kubur ketika di padang mahsyar seperti orang kerasukan setan. Yang kedua, ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, maka tempatnya api neraka jahanam. Yang ketiga, orang kalau dia makan haram maka doanya tidak dikabulkan Allah. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia diberi makanan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Yang ketiga, yang keempat, nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun, penipu, pembohong, pelaku dosa. Padahal yang berdosa itu tangan, yang berdosa itu mulut. Kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena ternyata ada otak bagian depan yang selalu kita usap ketika sedang wudu. Disitulah pemikir. Otak ini berpikir ketika dia dapat semprotan darah. Darah itu menyembur dari jantung. Darah itu dari makanan. Sepiring makanan riba berubah menjadi setetes darah, disemburkan oleh jantung naik ke otak, isi otak haram, maka bawaannya mau haram saja. Gara-gara riba. Heran saya ini Pak Ustadz, kenapa pikiran saya ini mau haram saja? Sebabnya gara-gara makan riba. Yang terakhir, yang kelima adalah tidak ada keberkahan. Hidup ini yang kita cari berkahnya. Makanya ketika anak lahir yang didoakan berkah, barakallahu laka fil mauhub. Ketika orang menikah yang didoakan berkah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Ketika ketemu yang didoakan berkah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika makan yang diminta berkah, Allahumma barik lana. Wallahu a'lam. Transaksi uang dengan uang boleh dengan syarat yadan biadin, langsung cash. Maka ketika sampai di Makkah, saya keluarkan uang rupiah, saya katakan saya mau beli rial, langsung cash, boleh. Begitu juga membeli dolar. Saya sampai ke Maroko, saya beli dirham, maka pemerintah Saudi Arabia tidak akan bisa mengizinkan buka money changer, uang, pertukaran uang ini kalau tidak ada fatwa dari ulama. Mereka amat sangat ketat. Jadi boleh tukar ini selama dia langsung dan cash di tempat itu, langsung jadi. Wallahu a'lam. Ustaz, saya assalamualaikum. Ustaz, saya mau nanya Ustaz, berkaitan dengan kredit tadi, ada juga selain kredit namanya gadai Ustaz. Gadai, tahu gadai Ustaz ya? Kalau nggak tahu saya jelasin. Biasanya zaman sekarang gini Ustaz, orang punya kendaraan, kemudian karena nggak punya uang digadaikan mobilnya misalnya Ustaz, sama orang itu. Itu termasuk itu riba atau gimana? Kalau gadai seperti itu. Imam yang paling tua di antara imam yang 4 itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Dia ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas. Apa kata dia? Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang, saya tidak percaya dengan dia. Ustadz pinjam uang 100 juta, saya nggak percaya. Kalau Ustadz nggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
Bagaimana dia mau bisa menembus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam. Allah.